Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya Allah wa nusalli wa nusallimu alaika ya Rasulullah wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. Wa ba'du, para kiai, para tokoh dan para senior, juga pimpinan HPN baik Jawa Timur maupun Surabaya yang sangat saya hormati, hadirin sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, sore hari ini atas izin Allah kita bisa bermuajahah meskipun secara virtual, tapi ini saya kira yang terbaik untuk kondisi sekarang, insya Allah maslahat, dan ini merupakan bagian dari tantangan untuk kita semua, bagaimana bisa kreatif dan mengambil inovasi-inovasi di dalam zaman yang serba berubah ini. Dan ini kita ambil hikmahnya saja, zaman sedang berubah dan kita sedang ditantang untuk melakukan mengembangkan kreativitas dan inovasi kita, khususnya teman-teman di Nahdlatul Ulama dan juga lebih khusus lagi teman-teman HPN. Saya terima kasih mendapatkan kehormatan untuk bisa bergabung di majelis atau forum yang luar biasa ini. Saya lihat di sana ada Pak Dahlan Iskan. Selamat sore Pak, Assalamualaikum. Pak Arif Afandi juga ada di sana. Assalamualaikum Mas Arif. Dan juga teman-teman yang lain, dengan tidak mengurangi rasa hormat, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan semua sehat selalu dan senantiasa diberikan anugerah, kerahmatan, dan rezeki yang luas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya menyambut baik penyelenggaraan webinar ini dan sekaligus juga silaturahim, karena ini menjadi salah satu tanda bahwa kelompok-kelompok atau komunitas yang concern di dalam bisnis atau usaha di dalam NU ini memperlihatkan ada semangat, dan ke depan ini saya kira akan menjanjikan sesuatu yang bermanfaat untuk Nahdlatul Ulama dan jamaahnya. Karena seperti kita ketahui Bapak-bapak dan saudara sekalian, sebelumnya bidang bisnis atau usaha ini itu menjadi salah satu pilar yang kuat di dalam embrio berdirinya Nahdlatul Ulama. Dulu kita kenal ada namanya Nahdlatul Tujjar. Selain Nahdlatul Wathon yang concern di dalam bidang inseminasi nasionalisme dan pergerakan kemerdekaan, juga di dalam bidang Ghazwatul Fikr atau pengembangan wacana, itu ada Taswirul Afkar, dan yang penting sebagai pilarnya itu adalah sektor bisnis yang diwakili oleh Nahdlatul Tujjar. Kalau kita melihat dokumen-dokumen, dan saya memang senang belajar sejarah masa lalu, terutama bisa kita lihat di majalah-majalah Suara Nahdlatul Ulama, Duta Masyarakat di waktu dulu, itu kita sudah melihat betapa NU ini orang-orangnya, aktivis-aktivisnya, selain mereka itu memiliki himmah di dalam bidang pergerakan kemerdekaan atau di dalam bidang pengembangan pemikiran dan wacana melalui pendidikan, mereka itu juga para pebisnis. Mohon maaf teman-teman sekalian, bukan menyinggung aktivis yang hari ini. Setahu atau kesan saya adalah aktivis-aktivis zaman dulu itu orang-orang yang katakanlah sudah dalam tanda petik mapan di dalam urusan ekonomi. Jadi mereka beraktivis atau menjadi aktivis pergerakan itu semacam sublimasi oleh sublimasi dari apa namanya hobi atau keinginannya untuk menunjukkan eksistensinya dan perannya di tengah masyarakat yang majemuk atau yang lebih luas itu. Nah, kemudian seperti Kiai Wahab
itu orang-orang sudah mapan lah itu ya, mantunya Kiai Musa, ada di sana Kiai Abdul Qohar, itu pengusaha juga kaya di Surabaya. Kemudian di sana presidennya pun itu namanya Haji Hasan Gipo dari dinasti bisnis Sagibuddin. Itu banyak sekali di sana. Yang sekarang kami tempati itu adalah rumahnya Haji Alwi. Haji Alwi itu juga pengusaha sukses di Surabaya. Kalau kita lihat majalah-majalah Suara Nahdlatul Ulama di masa lalu, itu sudah banyak iklan-iklannya. Kalau sekarang itu iklannya umpamanya itu apa ya, Jawa Post Group sudah beriklan di situ gitu. Atau misalnya Ciputra Land atau apa pengusaha-pengusaha besar ukuran saat itu sudah beriklan di Suara Nahdlatul Ulama. Itu maknanya kita melihat ada eksistensi yang menonjol dan jejaring yang kuat di dalam bisnis oleh aktivis-aktivis organisasi ketika itu. Nah, kita ingin supaya itu bisa kembali lagi era kejayaan itu di masa yang sesungguhnya sekarang justru lebih kita butuhkan. Kita tidak boleh hanya eksis dengan masa yang banyak, yang itu hanya diminati oleh para politisi ketika menjelang pemilu, atau menjelang ada nun sewu Pak, hajatan seperti sekarang-sekarang ini, tetapi juga sebenarnya NU ini ya pasar tentu saja, pasar yang sangat potensial, tetapi baiklah, mengapa kita tidak menggunakan atau memanfaatkan pasar ini sebagai ceruk untuk bisnis di dalam apa namanya fundraising kita, juga di dalam mensejahterakan warga dan para aktivis kita, katakanlah begitu, sehingga tren untuk menjadikan Jam'iyah ini sebagai batu lompatan untuk kesuksesan-kesuksesan di bidang lain itu semakin hari bisa semakin kurang. Ada orang ingin jadi menjabat NU hanya ingin jadi DPR, itu kan naif sekali menurut saya. Atau ingin jadi wali kota lah supaya lewat NU dulu. Enggak, jangan. Jadi NU tempat mengabdi, kalau bisa kita selesai urusan perutnya masing-masing lebih dulu, syukur-syukur kalau kita bisa untuk bermanfaat bagi warga Nahdliyin khususnya dan warga masyarakat pada umumnya. Harapan yang besar tentu saja ada di pundak dari teman-teman ABN, di antara lain yang concern di dalam urusan membangun jejaring bisnis di lingkungan Nahdlatul Ulama ini. Selamat saya sampaikan dan terima kasih, saya senang sekali hadir di sini para tokoh dan para aktivis. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian. Sehat selalu, dan atas nama pribadi juga mewakili segenap keluarga besar Nahdlatul Ulama, saya menyampaikan selamat hari Lebaran. Mohon maaf lahir dan batin apabila selama muasyarah sepanjang tahun ini ada kekhilafan, ada kekurangan, baik di dalam rasa, pemikiran, maupun tindakan yang kurang berkenan, mohon kiranya untuk dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.